Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini ketika kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongan dalam doa, kiranya Tuhan berkenan menolong kita. Bapa dalam surga, kami berterima kasih bersyukur untuk kasih setia pertolongan-Mu dan kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, berilah kami hati yang sungguh-sungguh mengerti dan pikiran yang sungguh-sungguh memikirkan dan pekerjaan perbuatan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5 berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Ketika kita membaca bagian ini, kita tidak perlu menjelaskan lebih dalam tentang siapa yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Pasti kita sudah tahu. Tanpa kita melihat dengan detail, tanpa kita mengamati dari segi sejarah dari kitab ini, pasti kita langsung tahu siapa yang dimaksudkan oleh Yesaya. Dia adalah seorang raja, dia adalah anak Tuhan, dialah orang kudus, dialah yang diutus oleh Tuhan, tetapi akhirnya mati. Dan kita tahu bahwa dia adalah Yesus Kristus. Bayangkan saja ketika Yesaya dengan Yesus jaraknya masa itu ialah sekitar ratusan tahun. Tetapi bagaimana mungkin Yesaya bisa menceritakan tentang Yesus yang akan mati, tertikam, bahkan dia akan diremukkan. Ini semua terjadi karena Tuhan yang memberikan firman ini kepada Yesaya. Jikalau bukan Roh Kudus yang memberikan firman ini, tidak mungkin apa yang dikatakan Yesaya ini tepat terjadi, dan kita mengetahuinya dalam Injil. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Yesaya sesungguhnya menyimpulkan apa yang seharusnya kita terima. Kita adalah manusia berdosa, berarti kita adalah orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Orang-orang yang ditolak Tuhan adalah mereka yang akan dihukum karena kejahatannya. Bahkan para penjahat itu disalibkan. Bahkan para penjahat itu harus mati, mungkin juga dirajam batu. Tapi seorang penjahat yang paling kejam dan mereka dihukum dengan sangat kejam, maka hukuman yang ada ialah hukuman disalibkan. Sehingga tidak ada lagi hukuman yang lebih mengerikan daripada disalibkan. Sebab dunia atau bumi tidak menerima, bahkan langit pun tidak menerima. Dia berada dan mati di tengah-tengah antara bumi dan langit. Oleh karena itu, selain karena hukuman ini begitu mengerikan, ini juga sungguh memalukan. Karena biasanya orang yang disalibkan akan diletakkan atau ditaruh di pinggir jalan, sehingga orang lain mengolok-olok dia dan kejahatannya diketahui oleh semua orang. Tetapi Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, anugerah yang begitu melimpah bagi setiap orang yang dipilihnya, dan orang-orang yang percaya kepadanya adalah mereka yang dosanya telah diambil oleh Tuhan. Allah di surga sangat mengasihi setiap pendosa jikalau mereka datang dan bertobat kepada Tuhan. Sehingga yang dikatakan oleh Yesaya ialah, "Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita." Maka untuk mengambil dosa kita, untuk mengambil hukuman yang harusnya ada pada kita, ia harus tertikam, yaitu Yesus Kristus. Ia harus tertikam karena pemberontakan kita. Selain ia tertikam, dikatakan juga ia diremukkan oleh kejahatan kita. Jadi kata diremukkan, tertikam adalah kata yang sangat mengerikan. Dan karena apa? Karena pemberontakan. Atau dalam bahasa yang lain dikatakan transgressions, dan juga kejahatan kita atau iniquities, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran itu harusnya untuk kita, tetapi dia mengambilnya, dia yang menerima semua ganjaran itu. Kita harusnya disalibkan dan mati dan dipermalukan, kita ditolak Tuhan, dan akhirnya kita mati dalam kesengsaraan. Tetapi justru Yesus mau mengambil semua hukuman itu supaya menggantikan kita,
supaya kita menjadi orang benar, supaya kita menjadi orang kudus di hadapan Allah. Suatu saat nanti kita bertemu dengan Dia, Tuhan Allah akan melihat kita menjadi orang-orang yang benar, karena Yesus telah membenarkan kita dengan darahnya. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh bukan berbicara soal jasmani. Oleh karena itu banyak penyesat-penyesat zaman sekarang yang merasa ketika mereka mengolesi minyak dengan minyak yang telah diduakan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka berpikir itu akan langsung sembuh dalam sekejap. Mereka berpikir mukjizat Yesus itu akan langsung datang langsung sekejap ketika mereka sembuh, dan mereka berharap dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Ketika dikatakan bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan kita, ini bukan berbicara mengenai kesembuhan jasmani, tetapi ini mengenai spiritual kita, kerohanian kita. Harusnya kita jauh daripada Tuhan, harusnya kita dihukum oleh Tuhan, harusnya kita sengsara, tetapi Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan membalut dosa-dosa kita dengan darahnya yang tercurah itu. Oleh karena itu, jikalau kita sudah mengetahui dan memahami semua ini, maukah kita percaya? Maukah kita percaya kepada Yesus yang telah mati bagi kita? Maukah kita percaya kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita? Maukah kita percaya kepada Yesus yang mati menggantikan kita? Harusnya kita semua yang tersalib, tetapi Yesus akhirnya menggantikan kita. Kiranya kita semakin memuliakan Tuhan dan percaya kepadanya sepenuhnya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar, anugerah-Mu yang melimpah. Engkau mau menggantikan kami. Harusnya kami yang mati, tetapi Engkau mati bagi kami. Kami mau percaya sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.